Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Kamaliana, NIM 19071001, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu artikel yang berjudul buatan adsorben dari koran bekas untuk mengurangi kadar Fe dan Cu pada air limbah. Seiring berkembangnya industri kimia, tingkat pencemaran lingkungan semakin meningkat. Logam berat merupakan pencemar yang diklasifikasikan dalam kategori logam dengan densitas lebih besar dari 6 gram. Logam berat yang sering dijumpai dalam air limbah adalah Cu dan Fe. Kandungan logam berat Fe dalam air dapat menyebabkan kekeruhan, korosi, dan kesadahan pada air. Sedangkan dosis besar paparan logam tembaga Cu dapat menyebabkan terjadinya gangguan fungsi hati dan ginjal. Menghirup uap tembaga dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru bagi orang yang terpapar tersebut. Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif untuk mengurangi tingkat pencemaran pada air limbah. Bahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai adsorben logam berat adalah koran bekas. Karena kandungan selulosa yang terdapat dalam koran bekas dapat menyerap kandungan logam berat yang terdapat pada limbah. Kertas koran bekas mengandung 50,1% selulosa, 16,8% hemiselulosa, 18,1% lignin, 6,8% abu, dan 5,9% moisture. Kertas koran bekas mampu mengadopsi logam kromium yang terdapat dalam air limbah. Sehingga pada penelitian ini dilakukan modifikasi kertas koran bekas menggunakan NaOH untuk mengadopsi logam berat. Jadi alat yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama itu pemotong kertas. Kemudian gelas kimia, oven, pH meter, corong kaca, dan kertas saring. Kemudian bahan yang digunakan ada 3 bahan. Yang pertama kertas koran bekas, dan yang kedua larutan sodium hidroksida atau NaOH, dan yang terakhir aquades. Selanjutnya prosedur kerja dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama itu menghasilkan adsorben, dan yang kedua tahap adsorpsi. Adapun tahap yang pertama yaitu menghasilkan adsorben. Yang pertama, kertas koran dipotong kecil-kecil dengan ukuran seragam, kemudian dilarutkan dalam larutan NaOH 10%. Dan fungsi dari NaOH ini adalah untuk menghilangkan tinta pada kertas koran bekas. Kemudian selanjutnya diaduk selama 2 jam menggunakan magnetic stirrer. Kemudian disaring menggunakan kertas saring dan dicuci dengan air suling sampai pH 6,5 sampai 7. Pulp koran bekas dikeringkan dalam oven hingga beratnya konstan, lalu dipotong kecil-kecil dengan ukuran seragam. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap adsorpsi. Yang pertama, pada tahap uji variabel konsentrasi larutan dengan jenis larutan yang digunakan yaitu CuSO4, 5H2O, dan FeSO4. Adsorben dengan dosis 1 gram dilarutkan ke dalam larutan CuSO4, 5H2O, FeSO4, 7H2O dengan variasi konsentrasi yaitu 20, 100, 150, dan 200 mg per liter, dan dilakukan pengadukan selama 60 menit. Selanjutnya pada tahap uji variabel dengan dosis 0,05, 0,1, 0,25, dan 1 gram dilakukan dalam 50 ml larutan CuSO4, 5H2O, FeSO4, 7H2O. Kemudian dilakukan pengadukan selama 60 menit. Kemudian setelah proses adsorbasi selesai, lalu disaring, dan yang terakhir dianalisis menggunakan spektrofometer serapan atom. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, adsorben diproduksi dari koran bekas yang dilarutkan pada larutan NaOH.
10% untuk menghilangkan tinta dan kotoran. Proses ini dilakukan selama 1 jam untuk menghindari degradasi selulosa. Kertas koran bekas terdiri atas matriks selulosa yang memiliki gugus aktif OH-. Nah, gugus inilah yang berperan penting dalam proses adsorpsi. Hasil adsorpsi dengan berbagai variabel tersebut dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu grafik terhadap Cu dan Fe setelah adsorpsi. Bisa dilihat pada gambar 1 dan 2, yaitu gambar 1 pengaruh konsentrasi larutan terhadap persen removal, dan gambar 2 pengaruh konsentrasi larutan terhadap persen removal. Nah, dari gambar 1 dapat diketahui bahwa berdasarkan peningkatan variasi konsentrasi Cu dari 4,195 sampai 42,416 mg per liter. Persen removal adsorben terhadap logam Cu cenderung konstan dengan persen removal rata-rata yaitu 98,38%. Yang kedua, dapat diketahui bahwa berdasarkan peningkatan variasi konsentrasi Fe dari 1,659 sampai dengan 29,855 mg per liter, persen removal adsorben terhadap logam Fe cenderung konstan dengan persen removal rata-rata 98,90%. Selanjutnya yaitu gambar 3 dan 4. Gambar 3 konsentrasi mula-mula larutan Cu terhadap kapasitas adsorpsi, dan gambar keempat konsentrasi mula-mula larutan Fe terhadap kapasitas adsorpsi. Nah, pada gambar 3 dan 4 ini dapat dilihat pengaruh variasi konsentrasi larutan dengan variasi konsentrasi Cu mulai dari 4,195 sampai dengan 42,416 mg per liter. Diketahui bahwa semakin meningkatnya konsentrasi Cu, maka kapasitas adsorpsi terhadap Cu mengalami peningkatan. Peningkatan dari 0,2089 sampai 2,0802 mg per liter. Dan begitu juga dengan logam Fe. Mulai dari 1,659 sampai dengan 29,855 mg per liter, di mana kapasitas adsorpsi mengalami peningkatan dari 0,08061 sampai dengan 1,49275 mg per liter. Menurut Chakravarty et al., ada koran bekas yang diolah dengan menggunakan sodium bikarbonat mampu mengadopsi logam Cu. Adsorben sebesar 2 gram diperoleh persen removal sebesar 96,2% Cu dari 50 ml larutan Cu. Selanjutnya gambar 5 dan 6. Gambar 5 persen dosis adsorben Cu terhadap persen removal, dan gambar 6 persen dosis adsorben Fe terhadap persen removal. Dari gambar 5 dan 6 ini dapat dilihat pengaruh dosis adsorben terhadap persen removal, sehingga kapasitas penyerapan logam Cu dan Fe relatif konstan. Maksimum persen removal didapat pada dosis adsorben 1 gram, 99,60% Cu, sedangkan maksimum persen Fe sebesar 97,18%. Diperoleh pada penggunaan dosis adsorben sebesar 1 gram. Persen removal adsorpsi ini dipengaruhi oleh semakin besarnya luas permukaan adsorben. Selanjutnya gambar 7 dan 8. Gambar 7 dosis adsorben terhadap kapasitas adsorpsi. Di gambar 8 dosis adsorben Fe terhadap kapasitas adsorpsi. Dari gambar 7 dan 8 ini dapat dilihat variasi dosis adsorben larutan CuSO4, 5H2O dan FeSO4, 7H2O dengan variasi dosis adsorben mulai dari 0,05 sampai 1 gram. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa kapasitas adsorpsi Cu mengalami penurunan dari 4,0602 sampai dengan 0,2089 mg, dan kapasitas adsorpsi Fe
mengalami penurunan dari 1,6086 sampai dengan 0,0806 mg. Nah, selanjutnya didapatkan persen removal CU dan Fe masing-masing sebesar 97,75% dan 92,87%. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kertas koran bekas dapat dijadikan sebagai bioadsorben yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan logam Cu dan Fe dari suatu larutan. Selain itu, penggunaan kertas koran bekas sebagai adsorben dapat mengurangi limbah kertas dan dijadikan alternatif yang rendah biaya serta ramah lingkungan. Nah, dari hasil penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa maksimum persen removal dari kertas koran bekas terhadap logam Cu adalah 99,60% dan Fe adalah 97,18% dengan dosis adsorben sebesar 1 gram. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.